Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicarakan ya contoh-contoh yang terdahulu kita coba bahas ya dengan menggunakan apa yang sudah kita peroleh sebagai persamaan Euler-Lagrange ya sebagai syarat perlu bagi suatu fungsi atau kurva atau yang lain ya, itu merupakan titik ekstrim lokal bagi suatu fungsional ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama bahas itu geodesik ya atau garis lurus ya pada permukaan bola, atau saya tulis S kuadrat ya, R, permukaan bola dengan jari-jari R gitu ya. Nah, fungsionalnya ya ditulis seperti ini ya, theta 1 sampai dengan theta 2 begitu ya. Kemudian dalam hal ini R gitu, Fg gitu ya. Jadi Fg, jadi ini fungsional F itu bergantung pada V itu ya, V. Oke. V adalah sudut azimut ya dalam sistem koordinat spherical itu ya. Nah, ini Fg ya, tentu saja ini theta, kemudian V, kemudian V dot ya, d theta gitu ya. Dalam ini V dot itu kita pahami sebagai dv per d theta ya. Oke, nah kemudian dalam hal ini Fg ya itu secara eksplisit diberikan oleh ini, jadi tidak bergantung pada theta kebetulan ya. Ini sama dengan R dikalikan dengan akar gitu, 1 plus sinus ya kuadrat theta dikalikan dengan V dot kuadrat ya. Nah, dari sini kemudian kita tentu bisa mendapatkan persamaan ya kurva ya, persamaan diferensial yang menentukan kurva itu, dan melalui persamaan Euler-Lagrange gitu ya. Jadi dari persamaan Euler ya, oke. Sekarang kita coba masukkan ini ke dalam persamaan Euler-Lagrange gitu ya, dalam persamaan Euler-Lagrange. Ya, tentu saja yang pertama parsial Fg ya, parsial V gitu ya. Nah, ini sama dengan 0 ya, karena ini tidak ada secara eksplisit bergantung pada V, maka ini sama dengan 0 gitu. Good. Nah, sementara parsial Fg ya, parsial V dot ya, itu mestinya sama dengan ini ya, parsial V dot. Nah, ini kalau saya tulis ya dalam kurung ya, R itu konstanta ya, R itu konstanta, jadi bisa ditulis di depan ya, ini R gitu. Nah, yang diturunkan adalah 1 plus sin kuadrat theta V dot kuadrat pangkat setengah gitu ya. Nah, seperti biasanya maka setengah turun ke sini ya, atau ini nanti saya tulis R gitu kalikan setengah ya. Lalu 1 plus sin ya kuadrat theta V dot kuadrat pangkat setengah min 1, jadi min setengah gitu ya, min setengah. Lalu dikalikan apa yang di dalam tanda kurung itu diturunkan terhadap V dot ya. Jadi hasilnya adalah sin ya kuadrat theta dikalikan 2 ya, dikalikan 2 dikalikan dengan V dot gitu. Jadi ini diturunkan 2 V dot gitu. Oke, ini tentu lenyap dengan ini. Jadi hasilnya adalah R ya dikalikan dengan sin ya kuadrat theta begitu dikalikan V dot ya. Oke, ini satu sini ya. Kemudian semuanya dibagi dengan akar ya. Ini tadi ya, 1 plus sin kuadrat theta V dot kuadrat ya. Jadi ini tadi ya, kemudian ini ada sin kuadrat, kemudian 2 lenyap dengan setengah, lalu itu ya. Jadi dapatkan ini. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange gitu ya. Saya tulis di sini ya. Jadi d per d theta dari ini tadi ya,
berhubung ini 0 ya, jadi kalau saya tuliskan, maaf ya, ini saya langsung aja 0 dikurangi dengan D per D theta, ya dari itu semua ya, dari turunan yang di sana itu ya. Jadi dalam kurung R dikalikan dengan sinus kuadrat theta V dot, lalu dibagi dengan akar 1 plus sin kuadrat theta V dot kuadrat dalam kurung ini sama dengan 0 ya. Ya, dari situ kemudian kita dapatkan bahwa apa namanya R ya, sin kuadrat theta kemudian V dot ya dibagi dengan akar ya 1 plus sin kuadrat theta ya dikalikan dengan V dot kuadrat itu sama dengan suatu tetapan, itu tetapan ya, tetapan. Kenapa? Karena turunan terhadap theta itu sama dengan 0 ya, jadi kemudian ini suatu tetapan terhadap theta ya. Nah kemudian ketetapan jari-jari ini bisa kemudian dimasukkan ke dalam tetapan itu ya. Oke, sehingga kemudian kalau saya tuliskan di sini ya, kita akan mendapatkan ya, kita akan mendapatkan apa namanya persamaan ini ya. Jadi sin kuadrat theta V dot kuadrat dibagi dengan akar 1 plus sin kuadrat theta ya, kemudian dikalikan dengan apa namanya V dot kuadrat ya, dan ini sama dengan saya tulis C gitu, tetapan ya. Jari-jari permukaan bola itu masuk ke dalam tetapan ya, sehingga C itu. Oke, kalau kedua apa namanya persamaan ini saya kuadratkan begitu, saya akan mendapatkan ya, kemudian ini saya kalikan ke sini, saya kuadratkan, kemudian ini saya bawa ke kanan ya, kita dapatkan sin ya pangkat 4 ya theta dikalikan V dot ya oh ya, ini nggak pakai kuadrat, maaf ya, nggak pakai kuadrat ya, V dot kuadrat ya, kemudian ini akan sama dengan apa namanya C kuadrat dikalikan dengan ini 1 ditambah dengan C kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta V dot kuadrat. Nah kalau kemudian dibawa ke kiri ya, dibawa ke kiri, kita akan mendapatkan persamaan ini ya. Jadi sin pangkat 4 theta ya, kemudian V dot kuadrat dikurangi dengan C kuadrat sin kuadrat theta ya, kemudian ya, jadi dikurangi itu kalikan V dot kuadrat ya, jadi C sin kuadrat theta. Nah, ini akan sama dengan C kuadrat gitu ya, seperti ini ya, jadi ini dipindah ke kiri gitu. Nah kemudian sin kuadratnya kita keluarkan ya, sin kuadrat theta ya, juga V dotnya ini kita keluarkan, V dot kuadrat itu ini dikalikan dengan apa namanya sin kuadrat theta dikurangi dengan C kuadrat gitu ya. Jadi ini apa namanya sin kuadrat theta V dot kuadrat saya keluarkan, ini sama dengan C kuadrat gitu. Nah dari sini kemudian kita mendapatkan ini selain V dot kuadrat itu kita pindah ke kanan lalu kita akarkan ya. Jadi kita dapatkan ya, atau di sini saja ya. Jadi V dot kuadrat ya itu akan sama dengan C kuadrat dibagi dengan ini, jadi sin kuadrat theta lalu dikalikan dengan sin kuadrat theta min C kuadrat gitu ya. Jadi sin kuadrat theta ini dibawa ke kanan ya, dapatkan ini. Nah kalau kemudian diakarkan ya terus ini kita dapatkan kapan ini. Jadi V dot kita ambil sama aja ya, nanti akar positif maupun akar negatifnya saya ambil saja akar positifnya ya, ini sama dengan C dibagi dengan apa namanya sin kuadrat theta dikalikan dengan akar sin kuadrat theta minus C kuadrat ya. V dot seperti itu ya, V dot seperti itu, sehingga kemudian tentu kalau kita tulis ya dV itu akan sama dengan
apa namanya C dikalikan D theta. Ini kan dV per D theta ya, D theta-nya saya bawa ke kanan. Ini akan sama dengan apa namanya sin kuadrat theta dikalikan dengan akar sin kuadrat theta minus C kuadrat gitu. Oke, kita dapatkan ungkapan itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya kemudian tentu saja V ya, V ya, itu akan sama dengan ini ya. Jadi secara mudahnya integral gitu ya, apa namanya C D theta ya dibagi dengan itu tadi sin theta gitu ya, sin theta. Maaf ya, ini nggak pakai kuadrat ya, ini keliru, ini nggak pakai kuadrat karena tadi diakarkan ya, ini nggak pakai kuadrat ya. Oke, di sin theta akar sin kuadrat theta minus C kuadrat. Oke, jadi dapatkan apa namanya ungkapan seperti ini ya. Oke, jadi sin theta sin kuadrat theta minus C kuadrat ya. Good. Nah, ini diintegralkan ya. Jadi V itu nanti akan tentu ada teknik-teknik tersendiri di dalam integrasi. Ya, saya rasa ini sudah masuk ke dalam apa namanya ranah ya pelatihan kalkulus integral ya di semester 1 ya, atau mungkin di SMA sudah ya. Nah, kita perlu melakukan substitusi atau penggantian variabel ya. Jadi misalnya U, jika U itu definisikan sebagai kotangen theta begitu ya, maka dari sini kita dapatkan bahwa du itu sama dengan minus kosekan ya. Mungkin Anda harus buka kembali buku kalkulus ya. Jadi ini theta ya kuadrat d theta gitu. Nah, kemudian ini disubstitusikan ke dalam persamaan itu ya, sehingga kemudian dari situ kita dapatkan bahwa V itu sama dengan kosinus ya. Silahkan untuk latihan ya, ini sama dengan latihan kalkulus. Jadi kosinus inverse atau arcus kosinus dari U dibagi dengan A ya, lalu ditambah dengan tetapan ya, ditambah dengan suatu tetapan gitu. Jadi tetapan itu saya sebut sebagai V0 misalnya gitu ya. Tetapan integrasi ya. Jadi selalu kalau integral tak tentu itu orang menyebutnya integral tak tentu ya, itu muncul tetapan. Ini nanti dikalikan dengan dengan syarat batas, syarat awal ya. Oke, nah kemudian kalau dikembalikan ya, maka kita akan mendapatkan bahwa kotangen ya V itu sama dengan kosinus ya kotangen theta ya, maaf ya, kotangen theta sama dengan kosinus V ya minus V0 gitu. Jadi ini kali ada A di sini, ada suatu tetapan ya, tetapan A V0, kemudian di mana A itu sama dengan akar ya 1 minus C kuadrat per C gitu ya. Silakan, ini hanya sekedar latihan kalkulus ya, jadi saya rasa tidak sulit untuk langkah-langkah ini, keterampilan ya, keterampilan kecekatan ya di dalam mengerjakan hitungan-hitungan semacam itu ya. Oke. Nah, kemudian menariknya di sini ya. Jadi artinya bahwa theta dan V itu terikat oleh persamaan ini gitu ya. Oke, nah kemudian kotangen sendiri ya, kita ingat bahwa kotangen theta mestinya sama dengan kosinus ya theta dibagi dengan sinus theta gitu. Ya, sementara kosinus jumlahan ya, masih ingat ya, jadi kosinus V minus V0 gitu. Itu sama dengan cos ya, cos V cos V0 gitu ya, dikurangi ya dengan sin V ya, sin V sin V0 gitu
ya, masih ingat ya, mungkin apa namanya pernah ya, oh ya ini ada kekeliruan ya, ini mestinya plus ya. Oke, good. Nah, dari kedua persamaan itu atau identitas itu kemudian dimasukkan ke sini. Ya, hasilnya apa? Hasilnya ini. Jadi kosinus theta dibagi dengan apa namanya sinus theta itu akan sama dengan kosinus v, ya, kosinus v0 ya ditambah dengan sinus v dikalikan dengan sinus v0 gitu. Ya. Oke, dari situ tadi. Oh ya, jangan lupa ada a di sini ya, ada a di sini. A. Kemudian ini ada a ya. Ya, karena ada a ini tadi ya. Jadi ada a ini tadi, maka harus dikalikan a di situ. Oke, jadi kita punya ungkapan semacam ini. Lalu kemudian kita kalikan kedua ruas dengan apa namanya sin theta ya. Kita dapatkan kosinus ya theta ya itu sama dengan ini saya atur jadi a kosinus v0 dikalikan dengan apa namanya sinus theta ya kalian tadi lalu dikalikan dengan kosinus v gitu. Oke, nah yang ruas kanan yang suku kedua ya kita dapatkan a dikalikan sinus v0 itu lalu dikalikan dengan sinus theta ya lalu dikalikan dengan sin v ya sin v. Oke, nah sekali lagi kedua ruas kemudian saya kalikan dengan r ya, saya kedua ruas kalikan dengan r, jadi saya dapatkan persamaan ini ya, jadi r ya kosinus theta itu akan sama dengan apa namanya a kosinus v0 dikalikan dengan r sinus theta dikalikan dengan kosinus v ya ditambah dengan a sinus v0 itu ya dikalikan dengan r sinus theta sinus v. Oke, ingat ya, jadi r adalah jari-jari permukaan bola itu, yang permukaan bola itu berpusat di titik pangkal 0,0,0 gitu, sehingga kemudian sekian ini tentu adalah z gitu ya, r kosinus theta itu z ya. Oke, nah kemudian bagian ini r sinus theta kosinus v itu adalah x ya, kemudian apa namanya bagian ini ya itu adalah apa namanya z gitu. Oke, sehingga kemudian kita mendapatkan persamaan yang menarik di sini ya, kita dapatkan persamaan. Ya, kalau kemudian apa namanya ini saya bawa ke kanan gitu, saya bawa ke kanan sana, saya dapatkan apa persamaan a kosinus v0 ini tetapan ya kosinus v0 gitu. Oke, dikalikan dengan apa namanya x gitu, dikalikan dengan x, ini saya kasih kurung tutup gitu ya, lalu ditambah dengan a kalikan dengan sinus apa namanya sinus v0 ya, sinus v0 gitu, saya kurung dikalikan dengan z. Oke, kemudian dikurangi dengan z gitu ya, dikurangi dengan z, jadi ini dipindah ke kanan itu, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi kalau Anda ingat ya, tetapan dikalikan x ditambah dengan tetapan dikalikan z dikurangi z sama dengan 0 gitu. Ini adalah persamaan bidang ya, persamaan bidang. Jadi ini adalah apa namanya persamaan bidang datar plane ya, bidang datar ya, bidang yang flat gitu ya. Oke, itu yang pertama. Tetapi karena x, z, z itu ada di permukaan bola berpusat di 0,0 ya, lihat ya. Jadi permukaan bidang datar yang melalui ya, melalui 0,0,0. Coba aja kalau x, z, z dimasukkan 0,0,0 ya, hasilnya benar. Artinya bahwa titik 0,0,0 itu ada pada bidang yang digambarkan oleh persamaan itu. Nah, sementara apa namanya x, z, z juga ada di permukaan bola
berpusat di 0,0 berjari-jari R gitu. Makanya kemudian berlaku juga bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi bahwa apa namanya titik persamaan yang harus memenuhi persamaan itu bahwa ini X, Y, Z itu anggota dari S kuadrat R tadi ya, ada di permukaan bola. Jadi X, Y, Z itu selain harus memenuhi persamaan bidang datar itu yang memuat titik 0,0,0 juga harus memenuhi persamaan permukaan bola itu. Artinya apa? Artinya ini adalah perpotongan antara bidang datar yang melalui 0,0,0 dengan apa namanya permukaan bola berjari-jari R itu. Nah, artinya apa? Itu adalah lingkaran besar. Ya, lingkaran besar. Ingat ya, lingkaran besar pada permukaan bola adalah perpotongan antara bidang datar yang melalui pusat permukaan bola itu dengan permukaan bola tersebut gitu. Ya, saya rasa mudah ya, jadi bisa saja digambarkan ya, tapi mungkin Anda bisa membayangkan sendiri seperti apa kira-kira apa namanya gambar apa masalah ini ya, jadi keadaan semacam yang digambarkan oleh persamaan itu. Ya, jadi oleh karena itu solusinya bahwa apa garis lurus atau geodesik pada permukaan bola itu adalah lingkaran besar. Setiap lingkaran besar itu merupakan geodesik pada permukaan bola itu ya. Nah ini tentu sebagai contoh misalnya khatulistiwa ya, kalau bumi itu betul digambarkan sebagai bulat sempurna begitu, maka khatulistiwa itu adalah lingkaran besar dan itu merupakan geodesik bagi apa namanya permukaan bumi ya. Atau misalnya garis bujur ya, garis bujur itu juga merupakan apa namanya geodesik pada permukaan bumi. Kalau garis lintang selain khatulistiwa itu tentu bukan merupakan geodesik ya, karena bukan merupakan lingkaran besar. Oke. Nah, contoh berikutnya kita akan apa namanya brachysterochron gitu ya. Jadi bagaimana mendapatkan apa ini yang kedua ya, yang kedua. Brachysterochron gitu ya. Ini nggak pakai O ya, sterochron ya. Oke, jadi ini bagaimana kita mendapatkan apa namanya lintasan ya bagi sebuah benda di dalam medan gravitasi permukaan bumi agar apa namanya gerak ya partikel itu ya membutuhkan waktu yang paling singkat gitu ya. Nah, di dalam hal ini apa namanya fungsionalnya ya itu terkait dengan kurva gitu ya, terkait dengan kurva. Saya tulis FC gitu ya. Kurva. Nah, kurva itu kemudian kita apa namanya ya Z sebagai fungsi X itu. Y sebagai fungsi X ya. Dalam hal ini maka Y sebagai variabel tak bebas. Kemudian X-nya sebagai variabel bebas ya. Ini akan sama dengan integral ya X1 sampai dengan atau XA ya, kemarin kita menggunakan ini XA sampai dengan XB begitu ya. Lalu di sini ada F ya, saya tulis FB gitu ya, FB bergantung pada X, katakanlah misalnya begitu, bergantung pada Z, bergantung pada Z dot gitu ya. Kemudian ini DX gitu ya. Nah, dalam hal ini seperti tadi bahwa Z dot itu sama dengan DZ per DX gitu. Ya, apa itu FB ya, ingat kembali ya, kuliah apa bagian sebelumnya bahwa FBX Z, Z dot ya itu sama dengan ini akar gitu ya, akar apa namanya di atas itu 1 plus Z dot kuadrat ya, lalu dibagi dengan 2 ya G itu dikalikan dengan H minus Z gitu ya. Oke, ini ya. Jadi ini apa namanya FB-nya semacam itu. Atau ini mungkin bisa juga tentu saja ditulis sebagai apa namanya ya dalam kurung ini ya. Ya 1 plus Z dot kuadrat pangkat setengah gitu dibagi dengan 2G ya, ini dalam kurung ya H minus C pangkat setengah juga ya.
karena ada akar itu tadi ya, karena ada akar itu ya, pangkat setengah. Oke. Nah, kemudian kita tentu harus menghitung memasukkan FB itu dalam persamaan Euler-Lagrange itu ya, sehingga nanti kita dapatkan persamaan tertentu. Ya, ini sepertinya harus dihapus ya. Good. Ya, dari sini ya, sepertinya akan cukup panjang ya. Jadi seperti tadi ya, jadi masukkan dalam persamaan Euler-Lagrange. Jadi kita harus menghitung parsial FB ya. Parsial Z yang pertama, oke, karena Z ada variabel tak bebasnya. Nah, ini tentu akan sama dengan apa namanya tadi ya, turunan ini tadi. Jadi karena ini dianggap konstanta, ya maka saya tulis di sini ya, apa namanya 1 plus Z dot kuadrat pangkat setengah itu, lalu parsial Z dalam kurung ini. Jadi oh ya, ini masih apa namanya, oke nggak apa ya, jadi ya 2 G gitu ya, H minus Z ya. Oke, ini pangkat apa namanya min setengah gitu ya. Tapi ini bisa dikeluarkan ya, karena ini konstanta gitu ya. Jadi akhirnya kita dapatkan apa namanya 1 plus Z dot kuadrat, ini diakarkan gitu, dibagi dengan akar 2G gitu ya. Lalu turunan ini parsial Z dari apa namanya H minus Z gitu ya, pangkat min setengah gitu. Nah, ini tentu akan sama dengan ini ditulis gini aja lagi ya. Jadi 1 plus Z dot kuadrat dibagi dengan 2G begitu. Oke, lalu kemudian ini ya, jadi min setengah ya, biasa ya, ini turun. Kemudian H minus Z pangkat min setengah, min 1 ya, min 3/2. Lalu dikalikan dengan turunan yang ada di dalam tanda kurung itu terhadap Z gitu, jadi min 1 gitu. Ya, jadi nanti bisa dicoret dengan ini ya. Oke, hasilnya saya tulis di sini ya. Hasilnya mestinya akan sama dengan ya, ya hasilnya akan sama dengan ini ya. Di parsial FB parsial Z itu akan sama dengan apa, kalau ditulis ya itu seperti ini ya, akar ya 1 plus Z dot kuadrat dibagi dengan 2G ya, lalu dikalikan dengan 1/2 ya, 2 dikalikan dengan ini H minus ya, ini minus tadi, ini sudah ya lenyap jadi plus ya, jadi H minus Z pangkat apa namanya 3/2 begitu. Ya, itu apa parsial F parsial Z-nya semacam itu ya. Jadi sebenarnya ini 2 bisa masuk sini. 2 itu kan akar 4 ya. Jadi akar 4 masuk sini. Jadi nanti bisa 8, ini saya hapus, kemudian ini saya ganti dengan 8 gitu. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mendapatkan parsial FB ya, parsial Z dot gitu ya, parsial Z dot ya. Nah, ini tentu apa namanya ya, ini tadi, jadi kita bisa tuliskan ya, ini akan sama dengan menurut apa yang ada di situ tadi ya. Jadi ini bagian penyebut itu dibiarkan gitu ya. Jadi itu akar 2G dikalikan H minus Z, lalu parsial Z dot ya, yang diturunkan adalah 1 plus Z dot kuadrat pangkat setengah gitu ya, pangkat setengah ya. Oke ya, jadi kemudian kalau diturunkan ya, kita tulis di sini akar gitu ya, 2G H minus Z begitu ya, lalu ini setengah ya, kemudian dikalikan dengan 1 plus Z dot kuadrat pangkat setengah min 1, jadi ini min setengah gitu ya.
lalu dikalikan dengan turunan yang di dalam itu terhadap apa namanya Z dot, ya, hasilnya adalah 2 dikalikan Z dot gitu. Ya, ini bisa dicoret dengan ini. Ya. Jadi dalam hal ini hasilnya adalah apa namanya atau saya tulis di atas ya. Saya tulis atas. Jadi itu akan sama dengan ya, ya, jadi ini setengah nilainya ya. Jadi ada Z dot ya, lalu dibagi semuanya dengan akar ini ya. Akar 2G dikalikan H minus Y dikalikan 1 plus Z dot kuadrat gitu. Ya, itu adalah df per dz dot gitu. Parsial f parsial z dot itu. Nah, ini kemudian dimasukkan, oh ya, ini harusnya diturunkan dulu ya, jadi agak panjang nanti ya. Jadi apa namanya, memang ini persoalan yang cukup pelik di masa yang lalu ya, tapi dan ini saya rasa juga kita akan mendapatkan persamaan yang cukup panjang ya. Jadi diturunkan terhadap apa namanya x ya, terhadap x. Jadi nanti seharusnya ini harus diturunkan terhadap x gitu. Ya, itu juga cukup panjang gitu. Tapi mungkin apa namanya sudah banyak dibahas ya di berbagai apa namanya sumber literatur ya. Anda mungkin nanti tinggal mencari itu semua ya. Oke. Ini ya, jadi langsung aja. Jadi lalu kita masukkan persamaan ya, persamaan diferensialnya. Jadi ini parsial FB parsial Z, hasilnya tadi ini tadi ya. Jadi hasilnya yang apa namanya ini ya. Jadi akar ya 1 plus Z dot kuadrat dibagi dengan 8G tetapan gitu ya. Lalu seper H minus Y ya, pangkat 3/2 itu ya. Ini yang pertama ya. Lalu dikurangi dengan D per dx ya, dikalikan itu semua ya. Jadi memang cukup panjang ini ya. Jadi Z dot lalu dibagi dengan akar ya, ini apa 2G ya, lalu dikalikan dengan H minus Y ya, lalu dikalikan sekali lagi dengan 1 plus Z dot kuadrat gitu ya. Semuanya harus sama dengan 0 ya. Jadi kemudian ya Anda harus menghitung ini. Jadi ini dihitung dulu lalu diuraikan ya, cukup panjang, dan itu solusinya. Jadi nanti kita harus mencari Z yang memenuhi persamaan itu gitu. Ya, di sini kebetulan dalam hal ini apa namanya koordinat variabel bebas dan variabel tak bebas keduanya muncul di dalam apa namanya fungsi FB itu ya, sehingga kemudian tidak ada apa namanya penyederhanaan seperti yang tadi kita dapatkan di kasus geodesik di permukaan bulat tadi, sehingga kemudian akan muncul persamaan diferensial ya yang cukup pelik di sini ya. Oke, jadi nanti Anda silahkan untuk latihan ya, diteruskan ya. Ini diturunkan terhadap X itu. Ini tinggal sebenarnya persoalan bagaimana kejelian kita atau ketekunan kita di dalam menghitung turunan ya dan sebagainya ya. Jadi harus cermat ya, tidak salah ya, karena memang banyak melibatkan banyak faktor gitu. Oke, saya rasa itu ya untuk apa namanya brachystrokron itu, dan karena itu merupakan persoalan yang cukup panjang, sudah lama ya diungkapkan atau dikemukakan orang, dan sudah ada banyak penyelesaiannya. Dan nanti Anda lihat bahwa solusi dari ini adalah kurva yang disebut sebagai sikloid gitu ya. Saya tulis sikloid ya, ini solusinya gitu. Jadi terkenal karena ini masuk persoalan apa namanya kalkulus variasi yang paling awal gitu ya, sehingga di mana-mana sudah dibahas ya. Oke, jadi sikloid good ya. Nah, berikutnya kita akan membahas apa namanya prinsip Fermat ya, prinsip Fermat. Oke, ini yang ketiga ya, yang ketiga apa namanya prinsip Fermat. Ya, dalam hal ini kita mempunyai apa namanya fungsional ya,
fungsionalnya ya bergantung pada apa namanya X dan Z, Z dan Z gitu ya, Z dan Z. Oke. Z dan Z sebagai variabel tak bebas. Kemudian X itu sebagai variabel bebas. Artinya ini kurva ya. Jadi fungsional yang bergantung pada kurva-kurva dalam medium, dalam ruang ya, dalam medium itu. Ya, jadi ini dituliskan sebagai apa namanya integral ya, katakanlah X1 sampai dengan X2 gitu. Lalu di sini N, indeks bias medium itu sebagai fungsi X, Z dan Z. Lalu dibagi dengan C gitu. Lalu semuanya dikalikan dengan akar ini ya. 1 plus X dot kuadrat ditambah dengan Z dot kuadrat dx gitu. Ya. Oke. Ya, apa namanya, dalam hal ini X dot itu sama dengan Z dot itu sama dengan apa namanya dx dz per dx ya, maaf ya. Kemudian Z dot itu sama dengan dz per dx gitu. Oke, ya di dalam hal ini ya kita bisa menuliskan sebagai FF ya. Jadi Fx itu ya, Fzz itu bisa ditulis sebagai integral X1 sampai dengan X2 FF itu ya. Jadi ini semuanya kita simpulkan jadi FF, dan itu bergantung pada tentu X, lalu Z, Z, lalu Z dot, kemudian Z dot ya, dikalikan dengan dx. Ya, ini masalah kalkulus variasi dengan apa namanya satu variabel bebas dan dua variabel tak bebas gitu. Ya, sehingga kemudian kita lalu bisa masukkan ke masalah ini ya. Jadi dengan F itu ini tadi. Jadi saya tulis di sini ya. Dengan FF ya, sekarang itu sama dengan Nx Z Z dibagi dengan C ya, dikalikan dengan 1 plus X Z dot kuadrat ditambah dengan Z dot kuadrat pangkat setengah gitu. Itu sebagai FF-nya ya. Good ya. Nah, kemudian apa namanya ya, tentu kita harus tahu medium itu seperti apa ya, dalam hal ini ya. Jadi mediumnya itu seperti apa, sehingga kemudian kita bisa apa namanya melalui persamaan Euler-Lagrange itu. Nah, sekarang kita coba apa namanya kasus yang masyhur saja ya, kasus yang masyhur di mana apa namanya N X Z Z ya itu sama dengan N0 misalnya ya, N0 ya, tetapan ya. Tetapan artinya bahwa kita bicara pada medium yang homogen ya, misalnya di dalam kaca plan paralel misalnya ya, di mana di setiap titik itu apa namanya kerapatannya sama ya, kerapatan optisnya juga sama ya. Nah, jadi apa kita bisa, oleh karena itu bagian ini ketetapan gitu ya, bagian tetapan, sehingga FF itu ya, FF itu akan sama dengan ini tetapan ya. Tetapan itu misalnya saya tulis K gitu misalnya tetapannya, lalu ini 1 plus Z dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat pangkat setengah gitu. Oke, gitu. Jadi ini kasus ya, kasus khusus ya, kasus khusus ya, kasus khusus ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya, tentu kita bisa apa namanya mendapatkan ini yang pertama FF parsial Z dot Z ya, itu misalnya untuk apa koordinat Z ya, untuk koordinat Z ini sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0, sehingga kemudian parsial FF ya, parsial Z dot, nah ini akan sama dengan ini ya. Jadi ini diturunkan, jadi K setengahnya turun ya, setengah dikalikan K, lalu dikalikan dengan 1 plus Z dot kuadrat ditambah dengan Z dot kuadrat, ini pangkat setengah min 1 ya, jadi min setengah gitu ya. Lalu dikalikan ini di dalam
itu diturunkan terhadap z dot, ya. Jadi hasilnya adalah 2 z dot, ya. Z dot dianggap satu tetapan gitu. Ya, ini bisa dicoret dengan ini, ya. Jadi alhasil parsial ff, ya, parsial z dot itu akan sama dengan k, ya, ya, atau ini k langsung ini k dikalikan z dot, ya, kalikan z dot, ya, dibagi dengan akar, ya, akar 1 plus z dot kuadrat ditambah dengan z dot kuadrat gitu. Ya itu, ya. Jadi ini z dot k dikalikan z dot dibagi dengan ini. Oke, lalu dimasukkan dalam persamaan Euler-Lagrange itu, ya. Jadi 0 ditambah dengan d per dx dari itu, ya, k dikalikan dengan z dot dibagi dengan akar, ya, 1 plus z dot kuadrat ditambah z dot kuadrat, ya. Oke, ini sama dengan 0 gitu, ya, k z dot, ya, good. Nah, jadi tentu ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ya. Jadi ini ya 0 tambah itu. Nah, kemudian dari situ kita dapatkan kesimpulan, jadi k-nya bisa dimasukkan dalam tetapan di sana. Jadi sekian ini sama dengan tetapan gitu, ya. Jadi sekian ini sama dengan tetapan, ya. Tetapannya saya sebut alfa misalnya, atau alfa per k misalnya, ya, alfa per k, ya. Tetapan itu saya sebut sebagai alfa per k gitu, ya. Akibatnya nanti k dan k ini lenyap, jadi kita dapatkan bahwa ini z dot, ya, dibagi dengan akar, ya, 1 plus z dot kuadrat ditambah dengan z dot kuadrat itu sama dengan alfa, ya. Oke, kedua ruas kita kuadratkan, ya, kita dapatkan, ya, lalu ini pindah ke sana gitu, ya. Jadi kedua ruas kita kuadratkan lalu itu kita pindah ke sana. Hasilnya adalah z dot, ya. Jadi ini sama saja mengatakan z dot kuadrat, ya, itu akan sama dengan alfa ditambah dengan z dot alfa, ya, alfa z dot kuadrat, ya, lalu ditambah dengan alfa dikali z dot kuadrat. Oke. Nah, kemudian ini dipindah ke kiri, ya, pindah ke kiri, kita dapatkan bahwa 1 dikurangi dengan alfa, ini pindah ke kiri, ya. Oke, dikalikan dengan z dot kuadrat, ya, itu akan sama dengan alfa ditambah dengan alfa z dot kuadrat gitu. Ya, kita dapatkan kapan ini, ya. Jadi ini pindah ke sana, ya, kemudian kita keluarkan z dot kuadratnya, kita keluarkan, hasilnya ini, ya, ditambah ini. Nah, tentu dengan cara serupa, ya, kita akan mendapatkan untuk kalau z itu diganti dengan z, ya, kita kasus untuk koordinat tak bebas z itu, kita juga akan mendapatkan ini. Jadi ketetapannya saya ganti dengan beta, ya. Tetapan ini tadi tentu akan diperoleh juga ini z dot kuadrat dibagi dengan akar ini sama dengan beta gitu, ya. Atau saya tulis di sini dulu, ya. Jadi untuk kasus yang sama untuk z, untuk koordinat z, maka kita dapatkan ini z dot dibagi dengan akar, ya, 1 plus z dot kuadrat ditambah dengan z dot kuadrat, ya, itu akan sama dengan beta gitu. Sehingga dari situ kita akan mendapatkan ini. Jadi 1 minus beta, ya, dikalikan z dot kuadrat, ya, itu akan sama dengan beta ditambah dengan beta dikalikan z dot kuadrat. Ya, jadi kita dapatkan persamaan ini, ya, dan persamaan ini gitu, ya. Oke, dari situ kita akan tunjukkan, ya, bahwa kurva yang memenuhi persamaan ini tadi, ya, ini dan ini itu merupakan garis lurus gitu, ya. Oke, kita tulis di sini. Oh, sudah habis, ya. Kita hapus dulu. Ya, dari situ, ya,
kalau misalnya ya untuk kasus ini tadi yang di sini itu kedua ruas saya kalikan dengan apa namanya alfa per 1 minus beta. Jadi ini saya kalikan dengan alfa ya. Jadi kedua ruas ya saya kalikan dengan alfa dibagi dengan 1 minus beta. Ya, maka hasilnya adalah alfa z dot kuadrat gitu ya. Itu akan sama dengan beta dikalikan dengan alfa dibagi dengan 1 minus beta. Ingat ya tadi kedua ruas dikalikan dengan apa namanya alfa dikalikan 1 minus beta. Nah kemudian yang di kanan ya ditambah dengan beta dikalikan alfa dibagi dengan 1 minus beta. Lalu dikalikan dengan z dot kuadrat gitu. Oke, hasil ini kemudian saya substitusikan ke sini. Saya substitusikan ke situ ya, sehingga kemudian apa namanya kita dapatkan bahwa 1 minus alfa ya dikalikan dengan z dot kuadrat ya itu sama dengan apa namanya alfa ditambah dengan ini semua gitu ya. Jadi beta alfa dibagi dengan 1 minus beta ditambah dengan apa beta alfa dibagi dengan 1 minus beta dikalikan dengan z dot kuadrat. Oke, nah kalau ini kemudian dibawa ke kiri semuanya ya kita akan mendapatkan bahwa 1 minus alfa gitu. 1 minus alfa gitu ya, kemudian dalam kurung dikurangi dengan beta alfa dibagi dengan 1 minus beta ya. Oke, dikalikan dengan z dot kuadrat ya. Jadi ini pindah ke sini. Oke, z dot kuadratnya kita keluarkan gitu ya. Nah, itu akan sama dengan ini alfa ditambah dengan beta alfa dibagi dengan 1 minus beta gitu. Oke, ya sehingga kemudian apa namanya ya tentu ini bisa sederhanakan ya. Oke, misalnya ya kedua ruas. Jadi misalnya ini ya. Jadi tentu saja misalnya ini jadi 1 minus alfa dikalikan dengan 1 minus beta begitu ya. Oke, dikurangi dengan beta alfa dibagi dengan 1 minus beta gitu. Dikalikan dengan z dot kuadrat itu akan sama dengan alfa ya dikalikan dengan 1 minus beta ditambah dengan beta alfa semuanya dibagi dengan 1 minus beta gitu. Oke, ini kalau dihitung ya lebih lanjut ya 1 ini ya 1 kali 1 gitu ya 1 kemudian 1 kali jadi minus beta gitu kemudian minus ya minus alfa jadi sekarang alfanya dikalikan di minus alfa dikalikan 1 alfa kemudian plus apa namanya beta alfa beta plus alfa beta gitu ya, lalu dikurangi dengan alfa beta ya semuanya dibagi dengan 1 minus beta dikalikan dengan z dot kuadrat. Nah tentu ini bisa dicoret ya, bisa dicoret itu. Kemudian yang ruas kanan ya, yang ruas kanan alfa minus alfa beta ya, alfa minus alfa beta ya, kemudian ditambah ya, ditambah dengan alfa beta ya, dibagi dengan apa namanya 1 minus beta ya, good gitu ya. Ini tentu bisa dicoret dengan ini ya, oh ya gitu ya. Oke, jadi alfa minus alfa beta ditambah alfa beta ya.
Ya, ini tentu juga bisa dicoret ya, bagian ini sama-sama 1 minus beta bisa dicoret gitu. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah 1 minus alfa minus beta ini. Ya, semuanya dikalikan dengan z dot kuadrat itu sama dengan itu. Alfa, hanya alfa ya. Jadi z dot kuadrat itu sama dengan alfa ya dibagi dengan 1 minus alfa minus beta. Ya, jadi ini saya bawa ke kanan ya. Jadi alfa ya dibagi dengan 1 minus alfa minus beta gitu. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan ya, dari sini kita dapatkan bahwa z dot itu sama dengan plus minus akar ini tadi ya, plus minus akar alfa 1 minus alfa minus beta. Ya, misalnya ini tetapan positif gitu ya, kita dapatkan ya, atau ininya ya, tetapan positif kita dapatkan plus minus tetapan itu. Jadi z dot itu sama dengan plus minus suatu tetapan. Katakanlah saya tulis gamma misalnya. Jadi gamma adalah akar ini tadi. Jadi ini sama dengan gamma itu. Ya. Oke, sehingga kemudian dari situ didapatkan bahwa z ya itu akan sama dengan plus minus gamma ditambah dengan suatu tetapan c itu misalnya. C1 misalnya gitu ya. Good. Y seperti itu. Ya, z sebagai fungsi ada x di sini ya, jadi maaf ya, ada x di sini, z sebagai fungsi x itu ditambah nilainya sama dengan plus minus gamma x ya dikalikan ditambah dengan suatu tetapan c1 misalnya. Oke, itu yang pertama ya untuk z. Nah, dengan cara serupa saya rasa ya, misalnya di sini situasinya kan ya akan sama ya. Jadi 1 minus alfa ini saya kalikan dengan ya beta ya, beta dibagi dengan 1 minus alfa gitu ya. Jadi ini beta dikalikan dengan beta dibagi dengan 1 minus alfa. Ya, kemudian tentu ini jadi beta z dot kuadrat sama dengan ini seperti tadi ya, serupa dengan itu. Nah, kemudian tentu lalu disubstitusikan ke sini ya, lalu kita akan dapatkan proses yang sama ya, sehingga kemudian nanti tentu kita akan mendapatkan persamaan semacam ini ya. Kita akan mendapatkan persamaan semacam ini ya. Ya, saya langsung aja ke sini ya. Jadi nanti kita dapatkan persamaan z dot kuadrat itu akan sama dengan beta gitu ya, atas beta kemudian dibagi dengan 1 minus alfa minus beta, itu sama seperti tadi ya, sehingga kemudian kita dapatkan bahwa z dot ya itu z dot itu sama dengan akar tadi, jadi plus minus akar beta dibagi dengan 1 minus alfa minus beta. Jika ini positif ya, maka kita bisa menghitung ini ya. Oke, sehingga kemudian z sebagai fungsi x ya, itu akan diperoleh sebagai ini ya, atau ini kemudian ini disebut plus minus gamma lambda gitu ya misalnya gitu. Sehingga z itu sama dengan plus minus lambda x ya ditambah dengan c2 misalnya. Nah, sehingga kemudian kita dapatkan persamaan ini ya, z sebagai fungsi x itu linear semacam ini ya. Kemudian demikian juga ini tadi, z sebagai fungsi x itu linear. C1 dan C2 diperoleh nanti dari syarat awal ya, ketika x sama dengan 0 itu ada di mana gitu ya, atau ketika x sama dengan x1 atau x sama dengan x2 itu nanti bisa digunakan untuk menentukan C1 dan C2 itu ya. Itu saya rasa jadi berupa garis lurus ya. Jadi solusinya kalau ada dua titik ya, A dan B ya di dalam suatu medium yang homogen gitu ya, maka kemudian kedua lintasan yang akan ditempuh oleh cahaya dari titik A dan B itu berupa garis lurus
Ini kasus khusus ya dari tadi prinsip Fermat. Bahwa cahaya merambat dengan lintasan berupa garis lurus dalam medium yang mungkin itu saya rasa merupakan salah satu prinsip optis ya yang mungkin pernah Anda dapatkan mungkin di kuliah optika ataupun di kuliah fisika dasar ya. Oke, jadi dari prinsip Fermat ya salah satunya diperoleh prinsip optis itu ya, dan kemudian tentu saja kita nanti bisa tunjukkan berlakunya hukum Snell untuk Snellius ya untuk pembiasan maupun untuk pemantulan. Oke, itu yang ketiga ya. Kemudian kita akan bicarakan yang keempat ya, lintasan partikel bebas dalam ruang waktu gitu. Ya. Yang keempat ya, yang keempat. Lintasan partikel bebas dalam ruang waktu. Ruang waktu melengkung ya. Melengkung. Ya. Jawabannya nanti berupa garis lurus dalam ruang waktu yang melengkung itu gitu ya. Oke, seperti apa garis lurus dalam ruang waktu melengkung ya, tentu berbeda dari garis lurus dalam ruang waktu biasa ya. Oke, nah dalam hal ini ya, jadi kita punya F ya, itu bergantung pada lintasan dalam ruang waktu melengkung tadi. Jadi di sini ada nantinya ada x0, kemudian x1, x2, x3 gitu. Jadi ada 4 koordinat variabel tak bebas dan ada 1 variabel bebas. Jadi integral dari katakanlah tau 1 sampai dengan tau 2, lalu di sini ada f ya, saya tulis fg gitu ya, atau f gitu aja ya. Jadi f gitu aja. Nah ini tentu bergantung pada tau, kemudian x0 ya, x1, x2, x3, lalu ada x0 dot ya, kemudian x1 dot ya, x2 dot, lalu x3 dot ya, d tau. Tau adalah waktu pribadi partikel yang kita bicarakan itu, waktu suawaktu atau proper time ya, bagi partikel yang bergerak di dalam ruang waktu melengkung itu. Nah, kita karena partikel bebas ya, tidak ada gaya ya yang bekerja pada partikel itu ya, yang bekerja adalah hanya kelengkungan ruang waktu itu saja ya. Nah, di sini sekali lagi bahwa ada 4 koordinat tak bebas dan 1 variabel tak bebas ya, dan 1 variabel bebas ya, ini suawaktu itu. Oke, dalam hal ini f yang bergantung itu biasanya kita tulis secara singkat x mu gitu, dengan mu itu dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 3, 0, 1, 2, 3 gitu ya, lalu ada x mu dot gitu ya. Nah, ini dalam bentuk ini tadi ya, setengah dikalikan g mu nu dikalikan dengan x mu dot dikalikan x nu dot gitu. Nah, ingat dalam ini ada sigma ya, jadi notasi sigmanya tidak saya tulis ya, seharusnya ada sigma mu gitu. Oke lah kalau misalnya Anda belum terbiasa dengan itu, saya tuliskan aja di sini ya. Oke, jadi ini ada sigma ya, mu, nu dari 0 sampai dengan 3 begitu. Lalu g mu nu. G mu nu adalah metrik ruang waktu yang menentukan geometri ruang waktu atau kelengkungan ruang waktu itu. Ya, jadi ini x mu dot x nu dot gitu. Nah, sehingga kemudian untuk menentukan tadi dikatakan bahwa partikel ya itu akan bergerak sedemikian memenuhi lintasan ya. Jadi x mu sebagai fungsi waktu, t tau tadi. Jadi nanti kita harus mencari kurva x mu sebagai fungsi tau itu ya, sedemikian rupa sehingga menghasilkan ini minimum gitu ya, minimum. Jadi f fungsional energi itu minimum. Jadi nanti disebut sebagai fungsional energi ya, itu minimum gitu
Ya, itu yang harus kita tentukan gitu ya. Oke, itu tidak sulit ya. Jadi coba kita hitung di sini ya. Sekali lagi kita harus memasukkan semuanya ini nanti ke persamaan Euler-Lagrange gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu yang pertama tentu kita harus menghitung partial f ya, partial x mu ya, x alpha misalnya ya, x alpha. Jadi alpha sudah mewakili ya 0 1 2 3. Jadi tidak harus dihitung semuanya, cukup dihitung alpha gitu aja ya. Karena itu sudah mewakili nanti x0, x1, x2, x3. Good. Nah, ini tentu saja kalau dihitung ya, turunan dari ini semua gitu ya. Jadi setengah ya, lalu tanda turunan itu bisa masuk ke sini ya, masuk ke sini. Nah, kita lihat di sini yang di dalam ini yang bergantung pada x itu hanya g itu. In x dot mu, x dot nu itu variabel lain, dianggap variabel ya dalam fungsi f itu sebagai variabel lain ya, sehingga kemudian ini tidak perlu diturunkan ya. Maka dapatkan ini sigma ya, mu koma nu parsial g mu nu dibagi dengan parsial x alpha gitu ya, lalu dikalikan x dot mu, x dot nu. Jadi ya, ini biasanya tidak dibaca bagi, jadi parsial g mu nu, parsial g x alpha. Oke. Ini yang pertama, kita dapatkan ini turunan parsial f terhadap x alpha, bentuknya hanya seperti itu. Nah, kemudian harus dihitung bahwa bagaimana dengan parsial f, parsial x dot alpha gitu ya, x dot alpha. Ya, ini mestinya sama dengan ini setengah ya. Di dalam g mu nu tidak ada x dot ya, sehingga kemudian g mu nu tidak perlu diturunkan ya. Jadi sigma mu koma nu itu g mu nu ya, lalu parsial x dot alpha ini x dot mu, x dot nu gitu dalam kurung. Ini yang diturunkan ya. Oke, ini mungkin biar kelihatan ya, ini mungkin terlalu ini, jadi alfanya agak saya sini, x dot mu, x dot nu ya. Oke. Nah, ini kita hitung di sini ya. Oke, jadi parsial f ya, parsial x dot alpha ya, itu akan sama dengan ada setengah di sana ya, setengah. Kemudian ada sigma mu koma nu dari 0 sampai dengan 3, nggak usah ditulis. Lalu ada g mu nu. Nah, ini turunan ini. Satu-satu kita turunkan ya, satu-satu kita turunkan. Jadi ini menurut dalil Leibniz kita dapatkan ini parsial x dot mu, parsial x dot alpha dikalikan x nu itu. Lalu ditambah dengan parsial x dot nu ya, ini x mu nya di sini, x dot mu parsial x dot nu parsial x alpha ya. Oke, nah ini akan sama dengan bagian ini ada delta mu alpha ya. Yang ini itu delta nu alpha. Jadi 0 kalau mu dan alpha itu beda. 0 ya, jadi atau nu dan alpha itu beda. Jadi 1 kalau nu sama dengan alpha. Ini juga 1 kalau mu sama dengan alpha ya. Jadi itu semua sama dengan setengah sigma mu koma nu g mu nu. Jadi kalau dijumlahkan terhadap mu misalnya, maka setiap mu diganti dengan alpha. Jadi ini sama dengan ya sigma nu-nya tetap muncul di situ, lalu g alpha nu dikalikan x dot, ini x dot ya, x dot nu ditambah dengan setengah dikalikan sigma ya, ini mu-nya yang dibiarkan dijumlahkan terhadap nu, maka setiap nu diganti dengan alpha ya, g mu alpha x mu ya dot gitu ya, x mu-nya tetap ada di situ. Ya ini dapatkan. Nah, tentu kemudian kita bisa menukar ya, sebagai contoh misalnya ini kan nu itu indeks dummy, indeks jumlahan. Nu ini diganti dengan mu juga nggak masalah karena hasilnya akan sama. Sehingga kemudian dari sini kita dapatkan ini sama dengan sigma katakanlah mu ya, 2 kali ini sama. Jadi kedua suku itu sama. Jadi ini g
alpha mu, katakanlah gitu ya, lalu x dot mu. Oke, ini yang hasil itu. Nah, kemudian itu diturunkan terhadap apa namanya tau gitu ya, turunkan terhadap tau. Ya. Ya, keduanya kemudian diturunkan terhadap tau ya. D per d tau dari apa namanya parsial f parsial apa namanya x dot alpha itu ya. Oke, hasilnya apa? Hasilnya adalah jadi sama dengan d per d tau sigma ya mu itu g alpha mu x dot mu gitu ya. Ya. Nah, ini tentu saja apa namanya ada kebergantungan g terhadap x mu di dalam itu, sehingga ini akan sama dengan sigma yang pertama sigma mu ya, kemudian mestinya ada ini sigma katakanlah beta begitu ya, parsial g alpha mu ya, lalu parsial x beta ya, lalu dikalikan dengan dx beta per d tau ya. Ini menggunakan dalil rantai itu ya, dx beta per d tau, lalu dikalikan dengan x dot mu, lalu ditambah dengan ya sigma ini ya mu, g-nya dibiarkan, lalu yang diturunkan terhadap tau itu ya, jadi apa namanya g mu alpha mu, lalu d tau x dot apa namanya mu per d tau gitu. Nah, itu kalau ditulis hasilnya ini ya, ini akan sama dengan apa namanya ini ya, ini x dot beta. Jadi kita dapatkan sigma mu, beta gitu. Lalu ini parsial g alpha mu ya, parsial x beta. Ya, lalu dikalikan dengan x dot beta, x dot mu gitu ya. Yang pertama, kemudian ini ada lagi ya, ditambah dengan sigma mu gitu ya, g alpha mu, lalu ini x double dot ya, diturunkan 2 kali terhadap tau itu ya, dari mu gitu ya, itu ini. Nah, kemudian ini dimasukkan dalam persamaan Euler-Lagrange ya, jadi ini ya dikurangi dengan ini ya, hasilnya apa? Hasilnya ini, jadi hasilnya bahwa sigma ya mu g alpha mu x dot mu, lalu dikurangi ya dengan ini ya, sigma mu, beta itu ya, parsial g alpha mu, parsial x beta, lalu x dot beta, x dot mu ya, ditambah dengan sigma mu, lalu g alpha mu x double dot ya, mu sama dengan 0. Oh, dikurangi ya, ini minus ya, minus. Ya, kita dapat persamaan itu. Nah, ini masih bisa di apa namanya atur ya, sehingga nanti bisa terlihat sedikit sederhana gitu. Oke, ya kita akan apa namanya tuliskan di sini. Oh, sudah habis ya. Dihapus dulu ya. Ya, sebelumnya minta maaf tadi saya lihat ini yang harus kita masukkan itu adalah parsial f, parsial apa namanya x alpha gitu ya, dan itu tidak sama dengan ini ya. Ini saya koreksi ya, di sini saya koreksi. Ini harusnya adalah apa namanya sigma mu, nu parsial g mu nu gitu ya, parsial apa namanya x alpha. Nah, ini x dot mu, x dot apa namanya nu gitu. Oke, sekarang sudah betul gitu ya. Good. Nah, kemudian apa namanya persamaan ini saya kalikan dengan min 1,
lalu saya atur apa namanya letak suku-sukunya itu. Yang pertama misalnya saya atur sini ya, jadi apa namanya ya, yang pertama sigma ya, yang paling kanan itu ya mu gitu, lalu ada G ya, alpha mu, lalu ada X double dot ya, X double dot mu gitu ya. Kemudian suku ini terserah ya, jadi yang ini dulu ya, jadi ditambah dengan sigma apa namanya mu, nu ya, mu, apa itu beta ya, mu, beta gitu. Oke. Lalu di situ ada parsial G alpha beta dibagi dengan apa namanya parsial X beta ya, lalu ada X dot beta, X dot alpha gitu, X dot mu ya. Sebentar, mu nya dari mana itu? Oh, saya salah tulis ya, ini misalnya mu, jadi ini mu ya, betul, ini mu, ini mu gitu. Oke. Itu kemudian terakhir ini ya, jadi minus ya sigma ya, apa namanya, oh ya ada setengahnya ya, jadi saya tadi lupanya ada setengahnya ya, ada setengahnya, jadi setengah gitu, parsial G mu nu parsial X alpha dikalikan X dot mu X dot nu gitu. Ini sama dengan 0. Good, saya dapatkan itu ya. Oke, nah kemudian kita bisa mengatur ya. Jadi sebagai contoh ini ya, sebagai contoh ini ya, ini bisa saya tuliskan ya, ini bisa saya tuliskan ya. Ini jadi setengah ya, saya kalikan dengan parsial G alpha mu ya, parsial X beta gitu. Nah, ditambah dengan setengah dikalikan parsial G alpha apa namanya nu gitu ya, kemudian parsial X beta ya, lalu di sini ada X, oh ya keduanya dikalikan dengan ini. Ini lebih baik kalau saya tuliskan eksplisit di situ ya, nanti biar tidak apa namanya terlalu rumit ya. Jadi ini X dot beta, X dot mu ditambah dengan setengah ya, parsial G alpha mu ya, parsial X apa namanya ya, X ya, X beta gitu ya. Lalu ini ada X dot beta ya, kemudian X dot mu. Jelas ya, saya rasa ya. Jadi saya kalikan setengah, lalu saya pisah gitu. Saya kalikan setengah, saya pisah ya, masing-masing setengahnya ya. Saya kalau jumlahkan nanti kembali ke atas itu. Tetapi yang jelas lihat di sini bahwa beta itu merupakan dummy variable ya, dummy variable ya. Sehingga kemudian dan mu juga begitu, mu juga merupakan dummy variable. Sehingga kemudian kalau ini saya ganti dengan apa namanya nu misalnya, ini saya ganti dengan nu, itu nggak masalah ya, nggak masalah. Oke, nah kemudian ya kita dapatkan itu ya, kita dapatkan itu. Nah sama sekarang, jadi dari atas itu sama dengan ini. Nah kemudian lihat ya, beta itu adalah dummy variable ya, beta itu dummy variable. Sehingga kemudian kita juga bisa mengganti beta itu dengan nu. Jadi akhirnya ini sama dengan ya, setengah dikalikan dengan parsial G alpha mu ya, parsial X nu, saya ganti nu, jadi I X dot nu dikalikan X dot mu gitu ya, ditambah dengan setengah dikalikan parsial G alpha nu parsial X mu ya, karena beta itu dummy variable apa, dummy index ya, indeks boneka ya, kita dapatkan ini X dot mu X dot nu gitu. Lalu kita substitusikan kembali ke situ ya, sehingga kemudian kita lihat, jadi nanti masing-masing itu apa namanya ada suku ini, ada faktor ini
Ini juga begitu, ya. Sehingga kemudian secara keseluruhan yang di sana itu bisa kita tuliskan, ya, tuliskan di sini ya. Jadi sigma, ya, G mu alpha, ya, G alpha mu, jumlahnya terhadap mu, begitu, ya. Kemudian dikalikan dengan x double dot, ya, double dot mu, ya, lalu ditambah dengan sigma. Nah, ini saya tambahkan, jadi ada setengah itu, setengah gitu. Lalu dalam kurung, ya, dalam kurung saya tulis ini, ya. Jadi mulai ini tadi, ya, apa namanya, parsial G alpha mu, ya, parsial x nu, ya, ditambah dengan parsial G alpha nu, gitu ya, parsial x mu ini, ya, kemudian dikurangi ini, ya, dikurangi ada setengahnya juga kan, setengahnya sudah saya keluarkan, jadi parsial G mu nu parsial x alpha gitu, ya, lalu semuanya dikalikan dengan x dot mu x dot nu gitu. Nah, itu semuanya harus sama dengan 0 gitu. Nah, kedua ruas, ya, kemudian kalau saya kalikan, jadi saya ambil suatu apa namanya matriks. Jadi ini kan dalam bentuk matriks, ya. Jadi alpha mu matriks 4 kali 4. Nah, saya carikan inversnya, ya. Sifat metrik itu selalu memiliki inverse gitu, ya. Jadi inversnya, ya. Jadi inversnya saya tulis dengan indeks yang di atas, ya. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya ini beta gitu, ya, mu beta alpha. Jadi G beta alpha. Lalu ini saya kalikan dengan ini, ya. Jadi kita dapatkan sekarang ini sigma mu, ya, kemudian apa namanya, ya, sigma alpha begitu, sigma mu, sigma alpha, sorry bukan, jadi tetap sigma mu, ya, sigma mu, ya, ya betul, sigma mu, kemudian sigma alpha. Ya, ini saya kalikan G apa namanya alpha, G alpha, ya, tadi G beta, ya, beta alpha begitu. Lalu saya kalikan dengan G alpha mu dikalikan x double dot mu gitu, ya. Oke. Lalu ditambah dengan, tentu saja ditambah dengan ini. Jadi ini setengah. Ada sigma, ya, ada, oh ya, sigmanya lupa, ya, jadi mestinya ada sigma di situ, ya, masing-masing ada sigma. Itulah makanya kemudian apa namanya kesulitan kita gitu kalau kita menggunakan sigma, tulisan sigma itu akan terlalu banyak, ya, akan terlalu banyak. Jadi ini mu nu gitu, ya, akan terlalu banyak notasi sigma di situ. Ini juga sebenarnya juga harus ada sigmanya tadi, ya, jadi ini harus ada sigma. Jadi masing-masing ini ada sigma, ya, mu, beta. Ini juga jadi ini sigma mu, beta. Ya, biasanya memang orang tidak menggunakan notasi sigma itu. Ini nu, ya, nu, beta itu. Nah, ini muncul notasinya. Ini sigma apa namanya mu nu, sigma mu nu. Jadi semuanya ini sigma mu nu. Oke, ini semuanya ini nanti dijumlahkan terhadap mu, ya. Oke, ini mestinya ya, jadi ya, oke, ya, ini harus saya koreksi, ya, karena kita sudah tadi janjian menggunakan notasi sigma tadi, ya. Jadi ini harus ada sigmanya di sini. Oke, nggak apa. Ini terpaksa harus ya, ini aja, ya, ini saya geser ke sini, x double dot mu, nah ini ditambah dengan sigma di sini, sigma mu, nu gitu, ya. Oke, ya. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan apa namanya matriks inversnya gitu, ya. Jadi ini sigma mu, lalu kita jumlahkan terhadap apa namanya matriks itu. Jadi kita jumlahkan terhadap alpha itu. Jadi G alpha apa namanya G alpha
G beta alfa ya, G beta alfa. Oke. Lalu kemudian G alfa mu gitu, G alfa mu. Oke, lalu X double dot mu gitu ya. Oke, lalu ditambah dengan ini semua ya, ditambah dengan, saya tulis di sini ya, sigma ya, mu, nu, lalu ada apa namanya G ya, ini tadi setengah ya, setengah ya, lalu ada G alfa beta alfa gitu ya, lalu dikalikan itu semua tadi ya, apa yang ada di situ tadi ya. Jadi mulai dari parsial G alfa mu ya, parsial X nu ya, ditambah dengan parsial G alfa nu, parsial X mu, dikurangi dengan parsial G mu nu ya, parsial X alfa, lalu semuanya dikalikan dengan ya, dikalikan dengan X dot mu, X dot nu gitu ya, itu sama dengan 0 gitu ya, saya rasa gitu ya. Oke, nah kemudian apa namanya ini, jadi ini kalau dijumlahkan ke alfa, jadi ini keseluruhan ini ya, ini akan sama dengan delta beta mu gitu ya. Kenapa? Karena ini tadi inverse matrik bagi itu ya, sehingga kemudian kita bisa apa namanya menuliskan lebih singkat lagi ya, dari ungkapan itu ya, kita akan dapatkan ungkapan yang lebih singkat ya. Jadi ini ya, jadi kalau kemudian kita jumlahkan ya, hasilnya delta mu beta mu. Kalau kita jumlahkan terhadap mu, maka setiap apa namanya setiap mu diganti dengan beta ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah X double dot ya, double dot beta gitu, ditambah dengan tadi ya, ditambah dengan ini ya, jadi sigma ya, sigma mu, nu, lalu ada ini sigma ya, ada sigma tentu saja, jadi ini mestinya ada sigma alfa ya, ini sigma alfa gitu ya, ada sigma alfa di sana ya, sigma alfa, ada setengah ya, ini saya kurung di sini ya, saya kurung gitu setengah, lalu saya kurung di sini ya, ada G ya, beta alfa gitu, lalu dalam kurung ini ya, parsial apa namanya G alfa mu ya, parsial X nu ya, ditambah dengan parsial G alfa nu, parsial X mu, dikurangi dengan parsial G mu nu, parsial X alfa ya. Oke ya, jadi itu ini ya, jadi parsial G mu nu ya, parsial X alfa ya, semuanya kemudian ya, ini oke, semuanya dikalikan dengan X dot mu, X dot nu sama dengan 0 gitu ya. Oke gitu ya, jadi saya rasa sudah betul ya, jadi good. Nah maka kemudian ini secara singkat nanti bisa dituliskan seperti X double dot ya, ini turunan X beta terhadap tau waktu pribadi, waktu ya, ditambah dengan ini sigma mu, nu, ini biasanya dikasih notasi ya, alfa ya, beta gitu, lalu ini mu nu gitu, lalu dikalikan X dot mu, X dot nu ya, ini sama dengan 0 gitu, dengan gamma ya, beta mu nu ya, ini disebut simbol Christoffel ya, simbol Christoffel atau koneksi ya. Nah ini ditentukan dari sini dalam kurung itu, jadi apa namanya setengah dikalikan dengan sigma alfa gitu ya, sigma alfa G ya, beta alfa dikalikan itu semua ya, parsial G alfa mu, parsial X nu
ya, ditambah dengan parsial G alfa nu, ya, parsial X mu dikurangi dengan parsial G mu nu, ya, parsial X alfa. Ya, ini, jadi ini disebut sebagai simbol Christoffel atau koneksi. Nah, ini menentukan apa namanya apa yang disebut sebagai turunan kovarian, ya, di dalam ruang waktu melengkung itu, ya. Ini, ya, disebut sebagai nah, bagaimana metrik itu menentukan konsep ini tadi, turunan kovarian itu, ya, sehingga kemudian dapatkan persamaan ini. Jadi lintasan yang apa namanya ditempuh oleh partikel bebas itu dalam ruang waktu melengkung itu ini tadi, ya, harus memenuhi persamaan ini. Nah, tentu apa namanya bergantung nanti pada metrik yang dipakai di situ. Nah, metriknya itu bergantung pada distribusi materi dan energi lainnya di dalam ruang waktu itu, ya, sehingga kemudian apa namanya partikel bebas itu akan bergerak, itu ditentukan oleh distribusi materi dan energi, ya, di dalam ruang waktu itu, ya. Oke, ini jadi harus eksplisit G-nya seperti apa gitu, ya. Nah, mudah sekali kalau G-nya itu 0, G-nya itu apa namanya Minkowskian, G-nya itu konstanta, ya, artinya ruang waktunya tidak melengkung, katakanlah itu, maka ini 0 gitu. Jadi bagian ini 0. Kalau bagian itu 0, maka itu merupakan garis lurus dalam pengertian biasa, ya, dalam pengertian biasa. Oke. Nah, ini, jadi ini solusinya berupa persamaan diferensial, ya, yang disebut sebagai persamaan geodesik di dalam ruang waktu melengkung yang ditentukan oleh apa namanya metrik ruang waktu itu gitu. Oke, itu yang keempat, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima saya akan tambahkan, ya. Mungkin ini karena pembicaraan juga menyangkut medan, ya. Kemudian kita juga sedikit menyinggung tentang medan yang berupa fungsi gelombang, ya. Jadi fungsi gelombang. Nah, ini yang kelima, ya. Mungkin persamaan Schrödinger, ya. Persamaan Schrödinger. Nah, dalam hal ini kita akan bicara tentang suatu fungsional. Fungsional itu bergantung pada dua variabel tak bebas, yakni psi, psi asterik. Jadi psi itu bergantung pada x dan t, ya. Kemudian psi asterik adalah konjugat kompleks dari fungsi ini. Jadi ini fungsi kompleks. Fungsi kompleks yang bergantung pada x dan t. X adalah posisi, t adalah waktu gitu. Ya, ini adalah konjugat kompleks dari fungsi itu. Nah, ini dituliskan sebagai integral, ya. Katakanlah misalnya x1 sampai dengan x2 gitu, ya, atau mungkin dari infinite sampai infinite gitu, ya. Lalu ini mungkin juga t-nya, jadi t1 sampai dengan katakanlah t2 begitu, ya. Ini sebagai biasanya tulis L gitu. Nah, L itu tentu bergantung pada T, pada X, ya, pada psi asterik itu, ya, nanti pada ya ini, atau saya singkat dulu, tulis gini aja dulu, ya. Jadi L itu dikalikan dengan dx dt gitu. Jadi X dan T sebagai variabel bebas gitu. Jadi dengan L, ya, biasanya rapatan kerapatan Lagrange gitu, ya. Itu jadi ini merupakan fungsi dari tadi. Jadi T, X, ya, psi, asterik gitu, ya. Lalu psi X, psi T, psi asterik X, psi asterik T gitu. Ya, gitu. Nah, untuk kasus ini kita akan mengambil sebagai ini tadi kerapatan Lagrange itu tadi, itu seperti ini, ya. Oke, ini saya tulis di sini. Ya. Sebagai L kita ambil I H bar, kemudian psi dikalikan dengan psi
apa namanya, ini psi asterik ya, psi parsial t begitu, lalu dikurangi dengan parsial psi parsial x, ini asterik ya, ini parsial psi parsial x ya, lalu saya kurangi dengan v, ini sebagai fungsi x ya, lalu apa namanya, ini psi asterik ya, psi gitu. Oke. Ya, sebagai apa namanya, fungsi Lagrange ya, atau rapat Lagrange itu saya pilih seperti itu gitu ya. Saya pilih seperti itu. Oke, ya, sekali lagi bahwa psi itu bergantung pada x dan t. Lalu psi asterik adalah konjugat kompleks bagi psi. Gitu. Nah, sekarang kalau kita pilih yang pertama, kita mencari apa namanya, persamaan Euler-Lagrange untuk psi asterik itu. Ya, jadi yang pertama harus hitung, gitu ya. Jadi apa namanya, ya ini dalam kurung, gitu ya. Itu ini jadi parsial L, ya, parsial psi asterik. Ya, ini variabelnya ya. Variabel tak bebasnya ya, ini mestinya akan sama dengan ini ya, I H bar, lalu parsial psi parsial t ya, lalu dikurangi dengan Vx ya, Vx ya, V sebagai fungsi x ya, atau V kita tahu bahwa itu sebagai fungsi x, lalu dikalikan dengan psi gitu, karena diturunkan parsial terhadap psi asterik gitu ya. Jadi tinggal V dikalikan psi gitu. Nah, kemudian parsial L ya, parsial psi asterix x. Ini kan psi asterix x ya. Jadi kalau ditulis ini adalah psi asterix x ya. Turunan parsial psi asterix terhadap x gitu. Ya, hasilnya apa? Hasilnya sama dengan oh ya, ini masih satu yang kayaknya ini masih kekurangan ya. Ini H bar kuadrat per 2m gitu ya. Maka hasilnya adalah minus H bar kuadrat per 2m. Jadi H bar itu adalah apa namanya, konstanta Planck dibagi dengan 2pi. Ya, 2m itu adalah massa dari partikel yang digambarkan oleh medan ini nanti ya. Jadi ini apa namanya, parsial bar kuadrat per 2m dikalikan dengan parsial psi parsial x gitu. Ya. Itu ya. Nah, kemudian apa namanya, berikutnya yang harus dihitung ya. Ya, jadi tentu saja di sini parsial L ya, parsial apa namanya, psi t itu sama dengan 0, psi asterik t ya, itu sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena tidak ada psi asterik diturunkan terhadap t ya, jadi ini 0 gitu ya. Sehingga kemudian dari sini kalau kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange ya, kita akan mendapatkan yang pertama ini tadi ya, jadi I H bar, lalu parsial psi ya, parsial t minus V psi, lalu dikurangi dengan ini, jadi ditambah dengan H bar kuadrat per 2m ya, lalu dikalikan dengan parsial psi oh ya, ini harus diturunkan terhadap x ya. Jadi menurut apa yang terakhir ya, jadi untuk kasus dua variabel bebas dan satu variabel tak bebas ya, atau dua variabel tak bebas ya, maka ini mestinya apa namanya, diturunkan terhadap x ya, d atau parsial ya, parsial x gitu, lalu ada itu tadi ya, min jadi plus, lalu H bar kuadrat per 2m ya, lalu ini apa namanya, parsial psi parsial x gitu ya, ini sama dengan 0 tentu saja ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa apa namanya, mengatur ya, jadi ini I H bar ya, parsial psi parsial t begitu, lalu ini kita pindah ke kanan ya, pindah ke kanan, hasilnya mestinya sama dengan minus H bar kuadrat per 2m gitu ya, dikalikan dengan parsial kuadrat psi parsial kuadrat x kuadrat gitu ya. Oke, lalu ini ya, jadi ditambah dengan apa namanya, V
psi. Gitu. Nah, kita dapatkan ini yang disebut sebagai persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger itu bisa diperoleh melalui kalkulus variasi ya dengan apa namanya fungsional ya yang bentuknya semacam ini. Ya, fungsional yang bentuknya semacam ini dengan L fungsi rapatan Lagrange itu seperti ini. Ya, diberikan oleh itu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita itu adalah terhadap apa namanya psi gitu, bukan psi asterik tapi psi ya. Oke lah, ya, misalnya lalu kita hitung untuk psi, maka kita harus hitung parsial L parsial psi gitu. Good, dari sini parsial L parsial psi ya, jadi nggak ada psi di situ. Nah, ini ada ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan minus V ya dikalikan dengan psi asterik gitu. Ya. Oke, lalu yang kedua parsial L parsial psi X ya. Hasilnya apa? Ya, diturunkan terhadap turunan ini. Jadi ini sekian ini kan berarti ini kan psi X ya. Psi X itu. Turunan parsial psi terhadap X itu. Ini nggak ada. Jadi nggak ada. Ya, hasilnya itu. Jadi minus H bar kuadrat ya per 2M lalu dikalikan dengan parsial psi asterix ya parsial X ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan parsial L parsial T ya parsial psi T ya, psi T ya. Ya, kebetulan ada di situ ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah apa namanya I H bar ya kemudian psi asterik. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange ya. Jadi untuk medan ya. Jadi apa namanya untuk kasus dua variabel tak bebas dan dua variabel bebas ya. Jadi good. Jadi parsial L ya parsial psi dikurangi dengan apa parsial L parsial X dari parsial L parsial psi X dikurangi dengan parsial T ya parsial L parsial psi T gitu. Ini sama dengan 0 gitu. Masukkan ke situ. Nah, tinggal masukkan aja ini ya. Jadi oleh karena itu hasilnya ini ya. Hasilnya di sini. Oh, sudah habis ya. Sebentar ya. Dihapus sebentar ya. Ya, tinggal masukkan ya, tinggal masukkan. Jadi yang pertama itu ada minus V dikalikan dengan psi asterik. Lalu yang kedua ini ya, minus ya ini diturunkan terhadap X gitu ya. Hasilnya adalah apa namanya? Ada minus jadi plus ya. Plus H bar kuadrat per 2M dikalikan parsial kuadrat psi asterik ya parsial X kuadrat. Oke. Lalu dikurangi dengan ini ya, diturunkan terhadap T. Jadi minus I H bar gitu ya parsial psi asterix ya parsial T. Ini harus sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian bisa diatur ya. Oke. Ini semuanya dibawa ke kanan ya. Jadi ini semua dibawa ke kanan ya. Jadi minus I H bar parsial psi asterik ya parsial T. Oke. Nah, kemudian apa namanya itu akan sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dikalikan parsial kuadrat psi asterik ya parsial X kuadrat lalu ditambah dengan V dikalikan dengan psi asterik gitu. Ya. Oke, dapatnya persamaan ini. Dan persamaan ini tentu diperoleh dari persamaan Schrödinger yang itu dengan jalan mengambil konjugat kompleks kedua ruas itu. Jadi ini sebenarnya hasilnya dari sini. Jadi I H bar parsial psi parsial T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M ya parsial kuadrat psi parsial X kuadrat plus V psi ya psi. Nah, ini diperoleh dengan jalan apa? Ini diambil konjugat kompleksnya gitu ya asterik. Nah, ini juga diambil konjugat kompleksnya. Nah, kalau dilakukan maka I jadi minus I tetap
Jadi psi asterik ya, partial psi asterik, lalu ini tetap konstanta karena real ya, kemudian ini psi asterik ya, kemudian ini psi asterik karena ini real gitu. Ya, dapatkan itu. Oke, dari situ dapatkan itu ya. Sehingga kemudian kedua persamaan ini sebenarnya ekivalen. Nah, ini yang disebut kayak persamaan Schrödinger, bagaimana mengatur dinamika ya, kuantum. Artinya bahwa bagaimana fungsi gelombang yang menggambarkan keadaan partikel itu berubah terhadap waktu gitu. Ya, jadi di mana kuadrat ya, nilai mutlak fungsi gelombang itu menggambarkan peluang ya, ditemukannya partikel di suatu titik pada suatu waktu. Oke, saya rasa ini contoh yang terakhir. Jadi sekali lagi bahwa kalkulus variasi sangat berperan di dalam banyak bidang ya. Jadi mulai dari tadi relativitas umum yang digambarkan dengan partikel yang bergerak ya, partikel bebas yang bergerak dalam ruang waktu yang melengkung, ataupun dalam tataran mikroskopik yang menggambarkan partikel ya di dalam suatu ruang di mana partikelnya partikel yang mikroskopik, sehingga kemudian diperlukan menggambarkannya dengan fungsi gelombang. Yang fungsi gelombang itu berubah berkembang ya sesuai dengan waktu, itu ditentukan oleh persamaan Schrödinger. Ya, dan persamaan Schrödinger tadi kita tunjukkan bahwa itu bisa diperoleh dari kalkulus variasi, menerapkan persamaan Euler-Lagrange ya dengan rapat Lagrange semacam itu. Oke ya, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.